Sobat Meko, welcome back to podcast Gapai, Gagasan Pemuda Akademi. Jadi di episode kali ini agak berbeda nih Sobat Meko, karena kita kedatangan narasumber eksternal. Kan biasanya kita podcast narasumbernya itu dari AK Ormawa IAIN Kebumen ya. Nah kali ini agak beda nih teman-teman. Kita mengundang salah satu narasumber, tapi beliau ini juga merupakan salah satu alumni IAIN Kebumen Prodi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2023. Jadi lulusnya itu tahun 2023. Nah langsung aja aku sebutin di sini narasumbernya adalah Kak Fanun Azizah yang merupakan konten kreator Kebumen dan juga founder Humanage Kreatif. Apa sih founder itu? Nanti kita bahas bareng pada episode kali ini ya. Nah di era sekarang kita bisa banget dengan mudah menjadi konten kreator mungkin ya, bekerja di dunia digital lah gitu. Itu sangat mudah, dengan model HP sama internet itu kita bisa lah jadi konten kreator. Tapi pertanyaannya adalah, memang sesederhana itukah di balik layar? Nanti bakal kita bahas. Sekarang kita sapa dulu ada Kak Fanun Azizah. Kak Fanun Azizah. Siapa ya? Iya, Kak Syifa. Aku panggilnya Kak Fanun aja ya. Boleh. Boleh disapa dulu Kak Sobat Meko. Sobat Meko ya? Iya. Halo Sobat Meko, aku Fanun Azizah. Hai, salam kenal ya Kak Fanun. Salam kenal kembali. Oke, Kak Fanun ini boleh nih sharing cerita. Kok bisa lulusan alumni Manajemen Pendidikan Islam sekarang bekerjanya apa? Jadi freelancer? Ya, Iya. di dunia digital. Iya betul. Awal mulanya itu gimana sih Kak Fanun? Coba dong sharing. Oke, sebelumnya kenalin semua Sobat Meko, aku Fanun Azizah. Tadi udah disebut sedikit sama Syifa ya, sama Kak Syifa ini. Sekarang aktivitasku betul jadi freelancer, konten kreator khususnya di bidang pembuatan konten. Kalau ditanya prosesnya gimana, itu banyak banget ya. Karena mungkin orang-orang yang tahu aku alumni dari manajemen gitu kan, prodinya manajemen, tiba-tiba terus jadi di digital kreatif, nggak di lembaga pendidikan gitu ya. Kayak agak melenceng banget ya teman-teman. Agak melenceng banget ya. Iya. Oke, jadi awalnya aku emang suka konten aja ya, suka konten dari aku kuliahnya waktu semester awal-awal itu kan udah punya HP ya. Oh iya. Udah siapa belum punya HP jujur aja ya. Berarti baru punya HP di kuliah Kak? Aku kuliah baru punya HP, aku baru tahu sosial media, aku baru tahu Instagram, Facebook. Sebenarnya punya HP tapi ya BBM lah ya. Masih Tetepin. Oh, Iya, tetepin. Nah di waktu kuliah itu aku udah sedikit tahu tentang sosial media, tentang konten gitu. Awalnya ya nggak ada niatan sama sekali mau kreatif jadi konten kreator. Ya random aja konten, posting foto. Sampai di suatu hari ada foto yang lagi itu lumayan gitu. Terus akhirnya itu mulai ngangkat Instagram pribadiku. Tapi memang saat itu ya tidak menghasilkan apapun, hanya menghasilkan follower saja, tidak menghasilkan dalam kutip ekonomi kreatif ya, itu belum. Jadi memang baru saat-saat ini aja gitu. Berarti itu mulainya tahun berapa tuh Kak? Awal-awal mahasiswa? 2020 itu aku mulai posting gitu, mulai sering posting 2020. 2021, 2022 ini aku mulai mempelajari gitu, oh ternyata jenis kelamin tuh banyak, nggak cuma foto selfie doang gitu. Iya betul. Yang benar-benar jadi konten kreator nih sama founder. Mungkin juga teman-teman masih ada yang belum tahu nih Kak, founder tuh apa sih? Founder Humanage Kreatif ya Kak? Iya. Coba diceritakan kenapa kok bisa jadi founder juga nih gitu. Oke. Awal-awal serius konten, jadi kan dulu aku juga masih terbatas ya di device, masih terbatas banget. Aku juga masih pakai HP yang videonya hasilnya patah-patah gitu kan, ngeblur, patah-patah gitu kan. Iya, gitu banget pokoknya. Itu dulu aku mulai dari situ. Jadi yang aku tekankan juga sama teman-teman yang pengen jadi kreator gitu, jangan alasan
karena aku belum punya HP yang bagus, terus akhirnya nggak mau milih konten gitu. Karena aku sendiri konten pun dari HP ku tuh masih bener-bener burik banget ya, bisa dikatakan burik. Videonya juga nggak jelas gitu, artinya ngeblur. Nah di situ aku nonton di TikTok, nonton di Instagram pakai HP ku yang jelek itu, sampai pernah dapat di views 1,2 M. Sebenarnya video-video receh aja gitu, cuman dari situ aku mulai dapat banyak peluang, kayak satu followers bertambah, interaksi dengan orang-orang, banyak yang terus mengenal aku gitu kan. Akhirnya aku seriusin lah, sampai aku nekat mau ambil HP yang lebih bagus meskipun budgetnya masih minim. Aku ingat banget waktu itu aku pakai iPhone 7. Aku akhirnya buka jasa konten, harganya berapa coba? Berapa tuh kak? Per kontennya dulu aku tuh pernah di 15.000. 15.000 tuh berapa? Sampai itu belum maksimal kemarin. Pas jadi mahasiswa. Setelah Oh setelah 2023. 2024. Wow, 15.000. 2024 aku tuh baru mikir bahwa konten ini bisa dijadiin duit sebenarnya gitu, bisa menjadi ekonomi kreatif, bisa menjadi peluang penghasilan gitu. Karena aku satu belum punya portofolio ya kan, aku nyari nih teman-teman yang mungkin membutuhkan jasa pembuatan konten. Aku tuh bikin konten satunya dari 15.000. Semulai itu memang, Dan itu di handle sendiri. itu dihandle sendiri, mulai dari bikin skripnya, aku tag videonya, aku editing. Terus nanti kalau udah aku deliver, aku kasih ke si brand owner itu. Dan dulu kebetulan pertama itu brandnya itu produknya parfum. Oh, itu kakak yang dihubungin apa cari? Oh itu aku ngeluarin diri. Oh iya. Ya iyalah ya, kadang kita itu harus kejar bola juga. Iya. Satu kali 15.000. Ya deliver satu bulan bisa berapa ya? 10-20 konten kan lumayan tuh ya. Lumayan. Sama buat Bang Hodi kayak branding juga ya kak. Itu kalau memang secara dapat klien gitu ya, dari klien yang buat emangnya baru itu. Tapi sebelum aku buka jasa itu, aku sudah dapat hasil dari endorse di Instagram pribadi. Oh iya, berarti endorse-nya itu dihubunginya lewat Instagram. Betul, cuman kan itu kita harus posting. Kalau yang video pertama kan tidak, aku hanya kasih aja ke mereka gitu. Mereka yang posting itu berarti Betul, di akun brand. Oke, kalau di Instagram ada minimal followers gitu nggak sih kak? Apa yang penting kita aktif aja nih? Satu, aktif pasti ya. Iya. Yang kedua, kualitas sih. Sebenarnya kalau kita mau dapat project, mau dapat job, dapat endorse, campaign print atau sebagainya, itu brand itu tidak terlalu melihat followers, karena kadang-kadang brand itu nyarinya yang aku maunya followers 1.000 ya gitu. Followers 5.000 aja ya, jangan gak usah sampai 10.000 gitu, karena targetnya ya di followers segitu gitu. Jadi jangan mikir aduh aku followernya masih dikit, aku nggak berani open endorse ini. Itu peluang loh ya, kalau kita nggak mulai kita nggak akan pernah lebih jauh lagi gitu. Iya, oke. Yang penting berani memulai dulu aja. Jadi gini, karena aku sudah jadi freelancer tuh ya, aku udah bikin konten, aku buka jasa bikin konten, sampai akhirnya mulai banyak brand itu mendekat ke aku. Nah itu aku menikah, aku masih bekerja, lalu aku resign. Setelah aku di rumah saja nih, jadi berumah tangga gitu. Berarti resignnya setelah nikah, jadi ibu rumah tangga, pengen di rumah aja ceritanya. Jadi freelancer, aku open jasa endorse lagi lah seperti dulu, open endorse, terus open jasa bikin konten. Talentnya pun masih aku sendiri, script writernya aku sendiri, kameramen aku, editing kan aku sendiri. Nah setelah itu rezeki ya, alhamdulillah aku sendiri dan apa mungkin beberapa brand udah melihat portofolioku ya di pembuatan konten dan juga live streaming ini. Ada satu brand besar yang kemudian menghubungi untuk membuat konten. Ada dari travel umroh, ada dari parfum, dari Boyolali gitu kan. Terus akhirnya karena aku nggak sanggup nih kalau ngerjain sendirian, aku pilihlah tim. Aku nyari desainer grafis. Terus akhirnya mulai terbentuk punya tim. Terus ada lagi demandnya semakin meningkat ternyata. Pembuatan konten di kuantitas 70 video. Lumayan banyak ya.
Dan akhirnya terbentuk tim gitu. Terus kita launching lah Manage Creative Agency ini. Jadi itu mulanya muncul Manage Creative ya Kak ya. Jadi munculnya tuh ya karena aku kewalahan ngerjain project sendiri ya. Agency lagi ya, mulai dari desain grafis, dari housewife-nya gitu. Betul. Jadi bukan semata-mata terus aku mau bikin agency nih, siapa yang mau jadi pekerja di sini, enggak. Jadi emang benar-benar satu-satu karena aku sadar cash flow gitu kan, pendapatan juga belum pasti, dan sekarang pun sampai sekarang dia masih freelance semua. Jadi aku undang ketika ada project saja, tapi tidak menutup kemungkinan ya kedepannya akan ada full time karena ya demand semakin meningkat juga. Teman-teman beli ya dari komunikasi gitu, ini sebenarnya sangat berpeluang untuk berkarir di industri kreatif dan jangan menunggu lulus gitu. Iya, Jadi dimulai dari sekarang. Contohnya sekarang kita berkolaborasi. Ini salah satu langkah yang bagus sekali ya menurut aku ya. Karena kita membangun koneksi, terus kita bisa selanjutnya kita bisa berkolaborasi. Nanti barangkali juga teman-teman ada yang mau dikolaborasikan dengan Manage Kreatif. Jadi ketika besok aku ada project atau kami ada project-project yang sekiranya membutuhkan, teman-teman bisa aku calling gitu kan. Itu jadi peluang ekonomi kreatif juga buat teman-teman. Siap-siap UKM itu salah siap insya Allah ya kan. Tinggal di calling-calling aja. boleh. Entah awal-awal aku membangun karir sebagai content creator dan membangun agency ini, pastikan mencari klien. Dan mencari klien itu tidak semata-mata cuma Kak, kamu punya jasa mau nggak boleh dong, nggak bisa gitu. Nggak bisa kita komunikasi dengan cara seperti itu. Tapi ketika di kampus dulu gitu ya, aku juga sempat aktif di acara-acara kampus gitu. Organisasi. Sempat juga di organisasi, ada teater, terus ada sempat masuk BEM juga. Dan dulu aku memang suka kalau urusan luar, ya misalkan proposal, mengajukan proposal, itu kan butuh komunikasi. Iya. Secara nggak sadar itu terpakai sekarang. Gimana cara aku menawarkan jasa ke klien dengan cara apakah kau harus menggunakan jasa apa ini kan tidak bisa. Kita harus bilang, Bapak kita nyalain sekian, Bapak kebetulan nyampe biar bisa kita bantu provide nih, gitu kan. Jadi cara-cara hal sepele seperti itu tuh ternyata terpakai gitu. Jadi kalau dibilang kesannya apa, aku senang, aku bangga ketika banyak hal-hal selama aku berkuliah itu berguna saat ini. Iya. Gitu. Nah, dari awal kuliah itu Kak Fanun pilih prodi manajemen pendidikan Islam ini udah mikirin belum sih Kak? Oh, aku ambil prodi ini nih, nanti kedepannya aku pengen kerjanya di bidang ini juga nih. Kepikiran seperti itu nggak sih? Apa aku pengen di prodi ini aja gitu? Enggak sama sekali, aku nggak pernah kepikiran hal ini. Oh, berarti nggak cari, kan biasanya ada tuh Kak yang kuliah pengen biar nanti kerjanya di bidang ini juga, makanya pilih yang benar-benar sesuai minatnya gitu. Kalau Fana sendiri berarti enggak? Jujur aja enggak. Ya dari dulu aku memang tidak pernah membatasi. Iya. Kayak misalkan setelah aku kuliah di sini, aku harus ini nih. Aku ambil prodi pendidikan, berarti aku harus kerja di lembaga pendidikan. Iya. Aku bukan tipikal orang yang suka membatasi diri. Gitu. Asik. Keren. Adanya gini, ya mungkin ini juga salah satu yang menjadi mindset aku bekerja di industri kreatif ya. Karena kan kreatif sendiri, dan kita harus punya imajinasi yang Harus punya ide kreatif. Kayak itu kalau kita batasi nggak bisa kan dapat. Nanti kita malah merasa di pagerin dong kepala kita gitu. Gak pernah kepikiran buat ambil MPI terus nanti mau kuliah S2 MPI juga, terus mau ngajar atau di lembaga gitu kan. Gak pernah sama sekali. Aku aja sebenarnya masih nggak nyangka aku sekarang tiba-tiba di industri kreatif gitu kan ya. Dan sama menurut aku ini satu mindset yang mungkin teman-teman boleh terapin. Jadi Gimana? pernah nggak sih kepikiran mungkin waktu SMP pernah nggak kepikiran bakal ada aplikasi TikTok? Enggak sih ya. Pernah nggak kepikiran TikTok tuh nanti bakal jadi sumber penghasilan buat afiliator? Enggak. Taunya ya buat cuma scroll aja. Tapi sekarang gimana? Ya kenyataannya malah banyak beberapa orang yang sumber penghasilannya dari situ. Nah, ketika Kak Fanun mau bikin konten nih,
cara nentuin ide-ide kreatif tuh dapetnya tuh gimana sih Kak? Cara menentukan biar dapat ide-ide kreatif sesuai ya kebutuhannya gitu. Oke, jadi cara dapat ide itu banyak ya. Kalau misal kita ngomong mikir itu banyak banget di lingkungan sekitar. Itu salah satunya adalah permasalahan manusia. Karena konten kita harus tahu dulu kita bikin ini buat siapa sih? Buat manusia. Iya. Berarti yang dipelajarin tidak hanya kontennya, tapi manusianya. Contoh manusianya kan banyak sekali ya permasalahan manusia. Contohnya buat orang tua itu badan suka pegal-pegal misalnya, tanya bekerja, gitu kan. Nah, ketika kita bikin konten untuk contohnya brand kesehatan misalkan ya kita pelajari dulu audiensnya. Contoh orang tua yang pegal nih, berarti kita bikin kontennya ambil masalah mereka, tips mengatasi pegal, gitu ya. Contohnya olahraga tidak begadang. Terus yang ketiga adalah tipsnya minum produk ini, gitu ya. Jadi itu juga sudah termasuk konten. Kita belajar dari permasalahan-permasalahan itu dulu. Yang kedua, kita bisa cari dari inspirasi sosial media. Kan banyak ya itu yang FYP ya. Yang penting jangan TikTok lah ya. Kita amati, kita tiru boleh, tapi kita modifikasi. ATM. Jangan isi mata-mata terus sama persis gitu ya. Cuma diganti judul temanya doang. Iya, itu tuh banyak banget sekarang ya gitu ya. Karena emang berkembang terus, jadi industri kreatif ini scalable banget loh sih. Dia bisa berubah, dia selalu berubah, bahkan nggak cuma bisa, selalu berkembang. Kayak dulu belum ada AI, ini kan sudah ada tapi tidak semangat sekarang. Iya betul. Sekarang aja ketika aku membuat agensi ini banyak nih permintaan mau dibuatin desain dong gitu kan ya, dicampur AI ya, tapi ya dia tuh minta. Oh, pernah ada kliennya. Ada yang minta, tolong dibuatnya sama AI ya, ini gitu. Ada juga yang tolong jangan sama AI ya, aku lebih menghargai karya asli manusia. Ada juga yang memang boleh di mix ya, tapi jangan terlalu kelihatan gitu. Itu kan termasuk demand dan permintaan dari klien. Itu terus berkembang. Ya, kita nggak tahu berapa tahun lagi bakal ada apa lagi gitu kan. Makanya industri kreatif itu benar-benar terus mengalami perubahan. Sama kayak konten dari internet. Ide konten dari mana gitu kan. Dulu mungkin konten harus pakai kamera yang bagus, editingnya rapi. Terus makin kesini kita lihat tren konten-konten natural, POV, itu malah yang banyak yang naik konten-konten BBC itu. Iya betul. Ya. Yang kayak receh-receh gitu ya. Ya itu dari mana? Terus kita bisa belajar. Oh ternyata orang-orang banyak nanya, kok berarti suka. Berarti manusia sukanya begini nih. Kita kan belajar manusianya juga tuh. Iya. Nah disitulah munculnya. Nah, jadi momentum. Kalau tanya dari ide momentum gimana sih? Kita juga bisa ambil momentum kayak gitu. Udah di mirror aja ke Facebook, ke TikTok, itu semua dapat followers yang lumayan bantu banget. Nah Kak Fanun sendiri ini udah itu berarti ya di endorse sama beberapa brand-brand besar ya Kak ya. Kalau aku lihat kemarin aku sempat beberapa lihat. Berarti itu Kak Fanun dihubungin langsung dari platform mana tuh? Yang brand-brand besar. Kebanyakan dari Instagram. Jadi dulu sebelum dapat endorse dari brand-brand yang menurut aku main besar ya, dulu juga dapetnya dari brand kecil gitu, dan itu bukan dari brandnya langsung, tapi dari agensi. Oh dari agensi. Jadi dulu aku sebagai content creator yang di endorse oleh agensi, sekarang aku juga bikin agensi yang nyari influencer buat di endorse gitu. Oh Jadi selain agensiku bikin konten, itu juga ada manajemen kreator dan influencer gitu. Jadi aku udah paham nih sebelum aku bikin agensi, aku tahu dulu sistemnya gimana. Aku buka jasa apa, aku juga harus tahu nih sistem endorse itu gimana sih, kalau langsung dari brand ke brandnya gimana gitu. Itu yang perlu kita pelajari secara teknikal ya. Gitu. Dan itu belajarnya otodidak kah Kak atau ikut kelas atau emang ada temen juga? Dari dulu aku otodidak, jujur aja ya. Bikin konten, ngedit, semua itu otodidak. Dia sambil melihat inspirasi konten-konten orang lain, ternyata ada yang hitam kayak gini. Cuma kalau kita nggak suka kan kita nggak tahu kan. Terus relasi juga pasti ada. Aku sebelum bikin agensi, aku juga tanya sama teman-teman
anak-anak ekspedisi dari Jogja, dari Jakarta, dari Bandung, aku punya relasi di sana, aku tanya cara berkelahi kalian gimana gitu kan. Kalau bukan karena teman tuh gimana sih cara kelahinya gitu. Ya ternyata sih koneksi itu penting banget sih. Iya. Kalau kita mau usaha, walaupun usaha kita kayaknya udah bagus, udah kelihatannya pas gitu, kalau ngelatihnya relasi, sama aja ya kayak Iya, jadi koneksi gitu. dua-duanya sebenarnya kita punya ya. Nah, oke, Kak Fanun ini sangat-sangat inspiratif ya Sobat Meko. Mungkin ada beberapa motivasi nih Kak dari Kak Fanun buat teman-teman yang mahasiswa yang masih kuliah gitu. Banyak banget peluang di dunia digital kreatif ini untuk ya kita dapat jual atau ekonomi kita juga bisa kebantu lewat situ. Mungkin ada motivasi nih Kak buat teman-teman yang mau memulai juga di dunia digital kreatif tuh. Oke, ini konteksnya untuk yang baru mulai ya. Iya, yang mau memulai yang masih ragu-ragu nih. Yang pertama, mulai aja dulu. Jangan mikirin kurang kan device masih jelek akhirnya. Terus jangan mikirin kegagalan. Takut gagal nih. Iya. Mau posting tapi takut nggak efek. Justru ketika kamu takut untuk mulai, itu suatu kegagalan sendiri. Kegagalan yang pertama. Betul, itu kegagalan yang pertama. Jangan langsung berorientasi ke uang. Jadi konten lah, benar sebanyak-banyaknya. Seiring berjalannya waktu ya, nanti kita akan terbiasa dengan workflow konten, dengan sistematisnya konten gimana, dengan hiruk pikuknya konten gimana. Nanti kita akan menemukan celah. Tantangan pasti ada, dan itu tolong diterjang saja. Malas konten terjang, lawan luar sana kerja. Karena apa? Satu konten iseng hari ini bisa jadi akan membawa satu kesuksesanmu di masa depan. Asik. Oke, Kak Fanun ini sangat-sangat inspiratif ya teman-teman dari cerita-cerita Kak Fanun tadi. Mungkin teman-teman yang memulai ke dunia digital kreatif, mulai aja dulu, jangan takut buat mencoba. Semuanya aja dicobain ya Kak Fanun ya. Betul. Siapa tahu nanti setelah semuanya dicobain baru tahu, oh ternyata tuh aku lebih ke bidang ini nih gitu. Ya udah, baru dari situlah dikontenin mulai gitu. Jangan ragu untuk mulai, karena barangkali satu konten isengmu hari ini adalah salah satu alasan kesuksesanmu di tahun depan. Di masa depan. Oke Sobat Meko, mungkin podcast pada kali ini BTW ini episode ke berapa Kak? Ketujuh ya. Ketujuh, tapi yang dari eksternal ini kita baru pertama kalinya, first time banget ya. Mungkin setelahnya bakalan kita undang lagi narasumber yang lebih inspiratif lagi, yang punya banyak cerita yang bisa kita obrolin di podcast UKM Meko atau podcast Gaka ini ya teman-teman. Sekian dulu, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih, bye-bye.